Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Wantono selaku mahasiswa alih jenjang di Sekolah Tinggi Pariwisata Syahid Surakarta dengan nomor mahasiswa 202344011. Pada kesempatan siang yang indah hari ini, saya akan membuat tugas tentang ekowisata dengan topik SWOT, SWOT. Saya sekarang berlokasi di Desa Wisata Dewa Bromo yang terletak di Bromonilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Desa wisata Dewa Bromo adalah suatu desa wisata yang menurut pendapat saya adalah termasuk wisata jenis ekowisata karena sudah memiliki hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai wisata ekowisata, daerah tujuan wisata ekowisata. Misalnya seperti pelestarian lingkungan. Karena di sini banyak sekali tanaman-tanaman hijau yang tumbuh dengan bagus, terutama pohon bambu. Ini bermacam-macam pohon bambu. Dan juga ada tanaman pisang dan tanaman lain-lain tumbuh dengan bagus yang disebabkan oleh aliran Sungai Kuning yang mengalir sepanjang waktu dan sepanjang tahun, mungkin juga sepanjang zaman. Namun teman-teman dan ibu dosen, Ibu Aprilia, pada saat ini adalah banjir pertama di musim hujan. Jadi airnya kelihatan budek atau tidak bening. Yang kedua, desa wisata Dewa Bromo juga melakukan edukasi atau pendidikan, yaitu selain edukasi tentang pariwisata, edukasi di Dewa Bromo adalah edukasi pengelolaan sampah, yaitu sampah yang bisa didaur ulang sudah dikumpulkan oleh adik-adik Karang Taruna, adik-adik muda, dan dijual ke pengepul sampah. Dan yang selanjutnya, bahan-bahan organik yang bisa dimanfaatkan, dipergunakan untuk memberi makan maggot. Maggot yaitu sejenis butterfly atau lalat yang kita sebut dengan black soldier butterfly atau lalat tentara hitam. Jadi kalau sudah ada lalat maggot itu, lalat yang lain tidak berani datang karena merupakan lalat yang bersifat seperti tentara. Yang ketiganya adalah tentang perekonomian. Meskipun belum menyentuh perekonomian secara banyak, namun ada beberapa sudah merasakan. Misalnya di sini sudah ada warung soto kalkun, yaitu soto, soto kalkun banyak yang kena prank karena soto kalkun orang menganggap itu adalah daging kalkun atau daging terki. Namun itu sebenarnya adalah soto kali kuning. Yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Desa wisata Dewa Bromo dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat yang bersama dengan tokoh masyarakat, karena pada saat itu melihat lingkungan sekitar sini digunakan untuk mencari pasir, batu, dan tanah uruk, sehingga lokasi di sini tidak karuan dan tidak teratur, dan bahkan ada sebagian warga digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Sehingga beberapa tokoh masyarakat dan warganya berinisiatif untuk membuat desa wisata.
Yang terakhir tentang pariwisata. Di sini Desa Wisata Dewa Bromo sudah termasuk salah satu tujuan desa wisata di Kabupaten Sleman dan sudah termasuk kategori maju. Karena desa wisata dikelompokkan menjadi desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Namun desa wisata yang ada di Bromonilan belum bisa mandiri karena belum mampu menghidupi kebutuhan baik untuk kebutuhan pengelola. Kalau untuk kebutuhan harian seperti kebutuhan wisata sudah tercukupi, namun untuk pembiayaan untuk memberi gaji dan kehidupan pengelola belum mampu, makanya masih dikategorikan kepada desa wisata maju, belum ke desa wisata mandiri. Kalau sudah mandiri itu berarti sudah mampu membiayai kehidupan sendiri dan juga sudah mampu membiayai tenaga yang mengelolanya. Oke, sekarang kita masuk ke topiknya, yaitu SWOT atau SWOT, yang berarti adalah suatu S itu strong atau strength, itu berarti sebuah kekuatan atau keunggulan. Itu merupakan suatu dasar untuk membuat desa wisata atau usaha apapun itu menjadi berkembang. Seperti di Desa Wisata Dewa Bromo ini kita bisa melihat air yang mengalir sepanjang tahun dengan vegetasi tanaman yang banyak, sehingga ini cocok sekali untuk dikembangkan sebagai desa wisata, ekowisata. Meskipun saya baru sadar kalau desa wisata itu setelah saya belajar di Sekolah Tinggi Syahid Surakarta. Yang kedua, lingkungan selalu sejuk, meskipun di saat tidak hujan, itu di sini selalu sejuk karena airnya jelas mengalir sepanjang tahun. Yang ketiganya, lokasinya strategis karena tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Hanya mungkin sekitar, kalau tidak macet, sekitar 15 menit. Jadi kalau misalnya dari kota mau main ke desa wisata, tidak membutuhkan waktu yang panjang. Juga tidak jauh dari Gunung Merapi, kira-kira dari puncak gunungnya itu sekitar 23 km. Jadi kalau di waktu malam di sana itu terasa dingin, bisa ke Dewa Bromo untuk menghangatkan badan, juga bisa buat minum kopi dan sebagainya. Selanjutnya adalah untuk warga itu di Desa Wisata Dewa Bromo adalah sangat friendly atau sangat bersahabat. Itu dibuktikan kita telah mengadakan turnamen voli 3 kali, yang pada saat terakhir ini pada waktu final itu tamunya mencapai 4.300 itu yang beli tiket, dan yang total semuanya diperkirakan mencapai hampir kurang lebih 4.000, mohon maaf tadi sekitar 3.400, total semuanya hampir 4.000 orang bersama warga, dan tidak terjadi apa-apa, dan itu sudah berlangsung selama 3 kali turnamen. Kemarin adalah Bromonilan Cup yang ketiga. Dan juga terjadi hubungan yang baik antara warga masyarakat dengan tokoh masyarakat, selalu kompak. Buktinya adalah semua kegiatan yang dilakukan termasuk pengecoran ini, pembuatan fasilitas di desa wisata itu bentuknya kerjasama, karena biaya mendapat bantuan dari pemerintah, namun pengerjaan dikelola mandiri oleh warga masyarakat Bromonilan. Prasarana seperti permainan anak, ada kolam, ini bisa digunakan di saat tidak banjir, ini airnya sangat jernih, maka bisa dibuat untuk permainan anak-anak